di urusan menunjuk-menunjukkan, arah mengarahkan, promo mempromosikan, jual dan menjualkan, terus merekomendasikan, ini sebenarnya kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Ada tukang gado-gado enak tuh gitu. Ada tukang bakso enak banget. Tukang nasi goreng di sono, wah top bener. Sekolah di sono aja bagus. Oh, mondok di sono aja keren. Atau gua kalau kerja di situ tuh enak. Atau nih barang keren bener. Ada yang jual barang tuh bagus banget. Nah, sebenarnya semua ini udah kita lakukan. Cuman ada yang dilakukan sama orang lain juga. Seperti mereka mengiklankan dirinya, ya, atau agensi mengiklankan dirinya. Nah, dengan bermulti level sebenarnya, kalau yang dimaksudkan adalah memotong jalur distribusi, jalur promosi, jalur marketing, lalu anggarannya, budgetnya menjadi bisa dinikmati bersama, itulah sebenarnya multi level yang benar. Dengan tidak naik-naikin harga kena-kenanya gitu loh, karena pasaran gelap, main digelapin betul. Nah, itu jadi money game, jadi nggak jelas gitu. Tapi kalau terukur, terarah, masuk akal, dan tidak yang diputerin itu bukan duitnya orang, insya Allah paytrend ya seperti itu gitu. Orang beli pulsa, beli tiket kereta api, pesawat di website A, website B, di supermarket A, supermarket B, swalayan A, swalayan B, kios A, kios B, di orang A, orang B. Terus dia merasa senang. Lalu dikasih tahu sama orang lain, beli di situ aja, beli di situ aja, beli di situ aja. Nah, tapi dia nggak dapat apa-apa. Tidak ada hak dia atas telunjuknya, atas informasinya. Nah, berbeda dengan multi level. Kalau multi level kemudian ada hak yang kemudian dibagi, karena informasi itu menjadi berharga kalau di dunia multi level. Saya tidak malu mengakui bahwa Petra ini multi level. Petra ini multi level. Tapi alhamdulillah ketika kemudian kami ke BKPM ya, kami ke instansi-instansi terkait, mereka kemudian jadi berdiskusi karena ini nih beda nih, ini multi level transaksi gitu. Awalnya sempat terjadi diskusi yang lumayan menggairahkan. Saya tidak bilang panjang, tapi menggairahkan karena pemerintah sendiri menganggap ini menarik nih. Karena kan digital society memang lagi digalakkan oleh pemerintah. Nah, kita kan sudah digital society, kemana-mana kita cuma bawa handphone yang di dalamnya ya sudah terjaring ke bank masing-masing. Ya, tinggal klik bayar ini bayar itu, udah beres, sudah nggak bawa duit lagi. Pemerintah nggak capek-capek melakukan serangkaian sosialisasi, tidak perlu, cukup dia nggak ada yang Petren aja udah tersosialisasi dengan sendirinya gitu. Kalau ente mau bayar pulsa, daftar Petren dulu ya namanya orang daftar Petren ya wajar lah, ada biaya kan. Ke bank orang naruh duit, Petren ada pendaftaran biasa itu. Nah, ketika pendaftaran, teman-teman yang ahli syariah bilang ya kalau udah duit pendaftaran sih sebenarnya duit ente bagiin sesuka ente aja dengan syarat A, B, C, dan D. Syarat itu kita penuhin. Lalu kata mereka ya kalau sudah begitu ya jalan, go ahead, silakan ya, bismillah kita jalan. Ini udah tersosialisasi loh keinginan pemerintah ya membuat jaringan money-less society ini. Jadi nggak pakai paperless begini, jadi sosial digital ya, digital sosial ini jalan itu, masyarakat yang digital jalan ya. Kita kasih tahu ke orang kalau ente mau beli pulsa, ente daftar Petren dulu, terserah banknya apa. Nah, habis itu kemudian transfer ke situ ke bank ente, nyambung ke Petren, bayar deh lewat itu. Jadi nggak usah bayar tunai lagi. Saya nih kalau masuk hotel, kalau hotelnya ini si pemiliknya udah sambungin ke sistem Petren, ya sama kan kayak kartu kredit, ini perlu nyambungin dulu. Sama kayak pakai debit BCA, Niaga, ya CMB, apa yang lain-lain, Mandiri. Ya kan yang punya hotelnya, yang punya segala produk dan jasanya harus nyambung dulu, baru kemudian jalan semuanya. Gitu. Mudah-mudahan nih Petren makin membesar dan kita tidak menzolimi orang. Tidak ada hak yang juga ditunda, ditahan, apalagi sampai hilang. Dan yang kita bagi-bagiin bukan duit orang, tapi keringat kita, hasil dari fee transaksinya. Dan yang Masya Allahnya lagi adalah ketika sudah terkumpul di satu titik,
sudah berkumpul di satu keluarga, maka kekuatan berjamaahnya dahsyat. Dahsyat. Di urusan menunjukkan, arah mengarahkan, promo mempromosikan, jual dan menjualkan, terus merekomendasikan, ini sebenarnya kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Ada tukang gado-gado enak tuh gitu. Ada tukang bakso enak banget. Tukang nasi goreng di sono, wah top bener. Sekolah di sono aja bagus. Oh, mondok di sono aja keren. Atau gua kalau kerja di situ tuh enak. Atau nih barang keren bener. Ada yang jual barang tuh bagus banget. Nah, sebenarnya semua ini udah kita lakukan. Cuman ada yang dilakukan sama orang lain juga. Seperti mereka mengiklankan dirinya, ya, atau agensi mengiklankan dirinya. Nah, dengan bermulti level sebenarnya, kalau yang dimaksudkan adalah memotong jalur distribusi, jalur promosi, jalur marketing, lalu anggarannya, budgetnya menjadi bisa dinikmati bersama, itulah sebenarnya multi level yang benar. Dengan tidak naik-naikin harga kena-kenanya gitu loh, karena pasaran ini gelap, main digelapin betul. Nah, itu jadi money game, jadi nggak jelas gitu. Tapi kalau terukur, terarah, masuk akal, dan tidak yang diputerin itu bukan duitnya orang, insya Allah paytrend seperti itu gitu. Orang beli pulsa, beli tiket kereta api, pesawat di website A, website B, di supermarket A, supermarket B, swalayan A, swalayan B, kios A, kios B, di orang A, orang B. Terus dia merasa senang. Lalu dikasih tahu sama orang lain, beli di situ aja, beli di situ aja, beli di situ aja. Nah, tapi dia nggak dapat apa-apa. Tidak ada hak dia atas telunjuknya, atas informasinya. Nah, berbeda dengan multi level. Kalau multi level kemudian ada hak yang kemudian dibagi, karena informasi itu menjadi berharga kalau di dunia multi level. Saya tidak malu mengakui bahwa Petra ini multi level. Petra ini multi level. Tapi alhamdulillah ketika kemudian kami ke BKPM ya, kami ke instansi-instansi terkait, mereka kemudian jadi berdiskusi karena ini nih beda nih, ini multi level transaksi gitu. Awalnya sempat terjadi diskusi yang lumayan menggairahkan. Saya tidak bilang panjang, tapi menggairahkan karena pemerintah sendiri menganggap ini menarik nih. Karena kan digital society memang lagi digalakkan oleh pemerintah. Nah, kita kan sudah digital society, kemana-mana kita cuma bawa handphone yang di dalamnya ya sudah terjaring ke bank masing-masing. Ya, tinggal klik bayar ini bayar itu udah beres, sudah nggak bawa duit lagi. Pemerintah nggak capek-capek melakukan serangkaian sosialisasi, tidak perlu, cukup dia nggak ada yang Petren aja udah tersosialisasi dengan sendirinya gitu. Kalau ente mau bayar pulsa, daftar Petren dulu ya namanya orang daftar Petren ya wajar lah, ada biaya kan. Ke bank orang naruh duit, Petren ada pendaftaran biasa itu. Nah, ketika pendaftaran, teman-teman yang ahli syariah bilang ya kalau udah duit pendaftaran sih sebenarnya duit ente bagiin sesuka ente aja dengan syarat A, B, C, dan D. Syarat itu kita penuhin. Lalu kata mereka ya kalau sudah begitu ya jalan, go ahead, silakan ya, bismillah kita jalan. Ini udah tersosialisasi loh keinginan pemerintah ya membuat jaringan money-less society ini. Jadi nggak pakai paperless begini, jadi sosial digital ya, digital sosial ini jalan, itu masyarakat yang digital jalan ya. Kita kasih tahu ke orang kalau ente mau beli pulsa, ente daftar Petren dulu, terserah banknya apa. Nah, habis itu kemudian transfer ke situ ke bank ente, nyambung ke Petren, bayar deh lewat itu. Jadi nggak usah bayar tunai lagi. Saya nih kalau masuk hotel, kalau hotelnya ini si pemiliknya udah sambungin ke sistem Petren, ya sama kan kayak kartu kredit, ini perlu nyambungin dulu. Sama kayak pakai debit BCA, Niaga, ya CMB, apa yang lain-lain, Mandiri. Ya kan yang punya hotelnya
yang punya segala produk dan jasanya harus nyambung dulu, baru kemudian jalan semuanya, gitu. Mudah-mudahan nih Paytrend makin membesar dan kita tidak menzalimi orang, tidak ada hak yang juga ditunda, ditahan, apalagi sampai hilang. Dan yang kita bagi-bagiin bukan duit orang, tapi keringat kita, hasil dari fee transaksinya. Dan yang Masya Allahnya lagi adalah ketika sudah terkumpul di satu titik, sudah berkumpul di satu keluarga, maka kekuatan berjamaahnya dahsyat, dahsyat. Di urusan menunjuk-menunjukkan, arah-mengarahkan, promo mempromosikan, jual dan menjualkan, terus merekomendasikan, ini sebenarnya kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Ada tukang gado-gado enak tuh, gitu. Ada tukang bakso enak banget. Tukang nasi goreng di sono, wah top bener. Sekolah di sono aja bagus. Oh, mondok di sono aja keren. Atau gua kalau kerja di situ tuh enak. Atau nih barang keren bener. Ada yang jual barang tuh bagus banget. Nah, sebenarnya semua ini udah kita lakukan. Cuman ada yang dilakukan sama orang lain juga. Seperti mereka mengiklankan dirinya, ya, atau agensi mengiklankan dirinya. Nah, dengan bermulti level sebenarnya, kalau yang dimaksudkan adalah memotong jalur distribusi, jalur promosi, jalur marketing, lalu anggarannya, budgetnya menjadi bisa dinikmati bersama, itulah sebenarnya multi level yang benar. Dengan tidak naik-naikin harga kena-kenanya gitu loh, karena pasaran gelap, main digelapin betul. Nah, itu jadi money game, jadi nggak jelas gitu. Tapi kalau terukur, terarah, masuk akal, dan tidak yang diputerin itu bukan duitnya orang, insya Allah Paytrend ya seperti itu gitu. Orang beli pulsa, beli tiket kereta api, pesawat di website A, website B, di supermarket A, supermarket B, swalayan A, swalayan B, kios A, kios B, di orang A, orang B. Terus dia merasa senang. Lalu dia kasih tahu sama orang lain, beli di situ aja, beli di situ aja, beli di situ aja. Nah, tapi dia nggak dapat apa-apa. Tidak ada hak dia atas telunjuknya, atas informasinya. Nah, berbeda dengan multi level. Kalau multi level kemudian ada hak yang kemudian dibagi, karena informasi itu menjadi berharga kalau di dunia multi level. Saya tidak malu mengakui bahwa Paytrend ini multi level. Paytrend ini multi level. Tapi alhamdulillah ketika kemudian kami ke BKPM ya, kami ke instansi-instansi terkait, mereka kemudian jadi berdiskusi karena ini nih beda nih, ini multi level transaksi gitu. Awalnya sempat terjadi diskusi yang lumayan menggairahkan. Saya tidak bilang panjang, tapi menggairahkan karena pemerintah sendiri menganggap ini menarik nih. Karena kan digital society memang lagi digalakkan oleh pemerintah. Nah, kita kan sudah digital society, kemana-mana kita cuma bawa handphone yang di dalamnya ya sudah terjaring ke bank masing-masing. Ya, tinggal klik bayar ini bayar itu udah beres, sudah nggak bawa duit lagi. Pemerintah nggak capek-capek melakukan serangkaian sosialisasi, tidak perlu, cukup dia nggak ada yang Paytrend aja udah tersosialisasi dengan sendirinya gitu. Kalau ente mau bayar pulsa, daftar Paytrend dulu ya namanya orang daftar Paytrend ya wajar lah kalau ada biaya kan. Ke bank orang naruh duit, Paytrend ada pendaftaran biasa itu. Nah, ketika pendaftaran, teman-teman yang ahli syariah bilang ya kalau udah duit pendaftaran sih sebenarnya duit ente bagiin sesuka ente aja dengan syarat A, B, C, dan D. Syarat itu kita penuhin. Lalu kata mereka ya kalau sudah begitu ya jalan, go ahead, silakan, ya bismillah kita jalan. Ini udah tersosialisasi loh keinginan pemerintah ya membuat jaringan money-less society ini. Jadi nggak pakai paperless begini. Jadi sosial digital ya, digital sosial ini jalan, itu masyarakat yang digital jalan. Ya, kita kasih tahu ke orang kalau ente mau beli pulsa, ente daftar Paytrend dulu, terserah banknya apa. Nah, habis itu kemudian
transfer ke situ, ke bank ente, nyambung ke Paytrade, bayar deh lewat itu. Jadi nggak usah bayar tunai lagi. Saya nih kalau masuk hotel, kalau hotelnya ini si pemiliknya udah sambungin ke sistem Paytrade, ya sama kan kayak kartu kredit, ini perlu nyambungin dulu. Sama kayak pakai debit BCA, Niaga, ya CMB, apa yang lain-lain, Mandiri. Ya kan yang punya hotelnya, yang punya segala produk dan jasanya harus nyambung dulu, baru kemudian jalan semuanya. Gitu. Mudah-mudahan nih Paytrade makin membesar dan kita tidak menzolimi orang, tidak ada hak yang juga ditunda, ditahan, apalagi sampai hilang. Dan yang kita bagi-bagiin bukan duit orang, tapi keringat kita, hasil dari fee transaksinya. Dan yang Masya Allahnya lagi adalah ketika sudah terkumpul di satu titik, sudah berkumpul di satu keluarga, maka kekuatan berjamaahnya dahsyat.